Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kang Bro Cesis, saat ini saya dengan teman-teman ada di daerah Cihanjuang, perumahan Katumiri. Nama tempatnya Teras Branwir. Punten, saya sambil makan nih, karena lagi pesen ini teman-teman minta menjelaskan tentang bebetian, tapi kita nggak enak juga sama yang punya, sama pengelola tempatnya karena udah terlalu lama, jadi punten pisan sambil makan. Nah, sambil nyamil tuh. Nah, ini tempat ini tuh kami datang ke sini tuh mau izin untuk dijadikan tempat ulang tahun pencinta alam Garuda Nusantara yang keempat. Tempatnya menyenangkan, bagus untuk prewedding, bagus untuk acara ulang tahun, baguslah tempatnya, menyenangkan. Yang mengelolanya juga ramah dan masaknya bagus, pinter. Nah, kembali lagi ke topik masalahnya. Ini tuh kita tuh mau minta izin untuk ulang tahun pencinta alam Garuda Nusantara. Nah, mungkin juga mau ada menu untuk sambil bakar-bakaran itu, bebetian katanya. Nah, tanyalah nih teman-teman nih, minta dijelasin tentang bebetian. Oh, boleh aja, tapi hanya sedikit lah saya pengetahuan saya tentang itu. Yang pasti itu dimulai dari, kembali lagi dari ceritaan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bisa melihat vlog yang sebelumnya. Nah, itu singkatnya Nyi Pohaci Sang Hyang Asri itu dari kepalanya setelah dikuburkan itu tumbuh pohon kelapa, dari payudaranya keluar buah-buahan yang manis, dari kemaluannya tumbuh pohon nira, dari pusarnya tumbuh pohon padi, dari pahanya tumbuh pohon bambu, dari kakinya tumbuh pohon umbi-umbian. Nah, jadi sekarang umbi-umbian itu bahasa Sunda itu artinya bebetian. Nah, ada beberapa yang saya tahu, ya mungkin Kang Bro Cesis jauh lebih tahu lah, mungkin seperti kentang, umbi atau hui, singkong atau sampe gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan, itu bangkuang itu apa masuk kategori itu atau tidak, saya juga tidak tahu. Nah,
Tapi seperti apa, jagong, cau, itu bukan, itu masuknya buah-buahan. Nah, eh, bebetian itu apa, saya tertariknya itu tumbuh dari kakinya Nyi Pohaci, yang artinya kaki itu menopang tubuh. Dia adanya di dasar, artinya yang bersentuhan dengan bumi. Muncul bebetian. Nah, jadi kaki itu kembali ke dasar. Segala sesuatu yang kembali ke dasar itu saya suka sekali, terutama karena pengetahuan saya minim dalam berbagai hal. Nah, jadi saya selalu kembali ke dasar. Nah, itulah yang paling mudah dipelajari menurut saya. Nah, jadi bebetian itu, singkong itu banyak manfaatnya. Nah, misalkan mempunyai kandungan karoten, lalu ada karbohidratnya, ada patinya, ada mineral magnesium yang bagus sekali untuk supaya tidak mudah stres. Nah, lalu ada vitamin B, sama vitamin B juga supaya tidak mudah stres. Lalu ada vitamin C-nya, lalu ada vitamin D-nya untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi bebetian atau umbi-umbian itu bagus. Ada ada suku Sunda, salah, bukan salah satu, apa ya ngomongnya, ada daerah di Sunda ya, yang mengkonsumsi makanan pokoknya itu adalah singkong atau sampe. Nah, yaitu di daerah namanya Puncak Salam. Nah, itu makanan pokoknya sampe ya, sampe. Saya sendiri terus terang belum pernah ke sana, tapi saya pernah melihat vlognya teman-teman yang pernah ke sana. Orangnya ramah-ramah, welcome kepada pendatang dengan segala aturan yang harus kita patuhi ke sana dengan tanpa alas kaki. Itu tidak begitu masalah. Kenapa? Mereka tuh orangnya ramah-ramah, jujur. Wah, Sunda pisan Kang Bro Cesis itu. Nah, jadi banyak orang Sunda saat ini tuh sebetulnya yang melupakan hal-hal kayak gitu. Itu. Jadi saya juga tertarik untuk datang ke sana. Tertariknya itu karena apanya ya? Apanya tuh? Keramahan. Nah, itu mungkin karena keramahannya. Nah, jadi ini yang banyak dilupakan oleh orang Sunda pada umumnya. Itu mudah-mudahan Kang Bro Cesis tidak seperti yang banyak salah, yang harus banyak belajar lah kita tuh, intinya mah gitu aja. Nah, sementara cuma itu yang bisa saya sampaikan tentang bebetian. Banyak kesalahan, mohon maaf kalau banyak salah, banyak apa tuh kurang menyenangkannya, mohon maaf, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.